pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai penyaji pertama akan menyajikan materi mengenai perencanaan media pembelajaran. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam setiap kegiatan. Adapun jenis kegiatan, semua kegiatan, hampir semua, memerlukan perencanaan yang baik. Kegiatan yang berhasil didapatkan dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik itu menghasilkan minimal 50% keberhasilan dari hal yang direncanakan. Pendapat sebut menyatakan bahwa perencanaan tidak boleh diabaikan atau disepelekan. Begitu juga dengan media pembelajaran. Perencanaan media pembelajaran dimulai dengan mengadakan identifikasi kebutuhan media di suatu lingkungan pendidikan, mengenai kebutuhan yang dirumuskan melalui observasi atau pengamatan, wawancara atau diskusi, mengenai masalah pendidikan khususnya masalah yang berkenaan dengan proses pembelajaran serta penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Hennig, Mollenda, dan Russell tahun 1982 dalam bukunya Instructional Media and the New Technology of Instruction menyusun suatu model prosedural yang diberi nama ASURE. Model ASURE ini dimaksud untuk menjamin perencanaan media pembelajaran yang efektif. Nama model yang diakronimkan dengan ASURE itu meliputi 6 langkah dalam perencanaan, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebuah perencanaan media didasarkan atas kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan apa yang dibutuhkan? Salah satu indikator adanya kebutuhan karena adanya kesenjangan. Kesenjangan dalam pembelajaran dimaksudkan apa yang diinginkan guru berbeda dengan apa yang terdapat pada diri siswa saat ini. Dalam slide bisa dilihat contoh identifikasi kebutuhan dari sebuah media pembelajaran dalam perencanaannya. Selanjutnya yang kedua, perumusan tujuan. Dalam pembelajaran, tujuan juga merupakan faktor yang sangat penting karena tujuan itu akan menjadi arah kepada siswa untuk melakukan perilakunya yang diinginkan. Contohnya, dengan memberikan media gambar, siswa diharapkan memiliki pengetahuan untuk membedakan hewan karnivora, omnivora, dan herbivora. Yang ketiga, memilih, merubah, dan merancang media pembelajaran. Setelah mengetahui kebutuhan dan perumusan tujuan, guru akan melakukan 3 tindakan. Yang pertama, memilih, merubah, atau merancang media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, merubah media pembelajaran dilakukan dengan merubah media pembelajaran yang sudah ada karena belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, merancang media pembelajaran dilakukan apabila media yang sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan belum tersedia. Yang keempat, perumusan materi. Titik tolak perumusan materi atau pesan dalam media pembelajaran adalah tujuan. Materi harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam perencanaan media pembelajaran. Kriteria perumusan materi dalam media pembelajaran terdapat 3. Yang pertama, materi itu harus sah dan adil. Materi yang terdapat dalam media pembelajaran betul-betul sah dan sudah teruji kebenarannya. Yang kedua, untuk memanfaatkan materi yang disajikan dari sisi akademis maupun non akademis, memberi manfaat dari sisi akademis dapat membuat siswa memiliki pengetahuan yang lebih mengenai pengetahuan pedagogiknya, kognitif. Yang kedua, dari sisi non akademis untuk membekali siswa agar memiliki skill yang akan digunakan nantinya dalam kehidupannya. Yang ketiga, menarik minat. Materi dalam media pembelajaran harus menarik minat siswa agar siswa tertarik untuk belajar. Yang kelima, yaitu pelibatan siswa. Situasi belajar yang efektif adalah situasi yang memberikan kesempatan siswa merespon dan terlibat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, siswa harus dilibatkan dalam perencanaan dan penggunaan media pembelajaran. Yang keenam, evaluasi. Tujuan evaluasi dari media pembelajaran adalah untuk mengetahui apakah media tersebut efektif atau tidak digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Selain itu,
Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah tujuan dari media pembelajaran tersebut telah dicapai. Tujuan evaluasi ini dapat berupa tes atau penugasan. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengadaan media pembelajaran. Adapun beberapa ahli mengatakan tentang pengadaan media pembelajaran. Yang pertama, menurut Suparto dalam artikel Manajemen Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengatakan bahwa pengadaan merupakan salah satu yang dilakukan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, menurut Mandono, DKK, dalam artikel Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri 1 Tahudan Karanganyar, mengatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus menyesuaikan dengan kebutuhan, baik kebutuhan jenis, jumlah, waktu, tempat, harga, maupun sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menurut Ibrahim Bafadal, mengatakan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan pengadaan media pembelajaran, yaitu dengan cara pembelian, hadiah atau sumbangan, tukar-menukar, dan meminjam. Cara yang pertama yaitu pembelian. Pembelian merupakan salah satu kegiatan pengadaan media pembelajaran dengan cara transaksi pembelian. Pengadaan media pembelajaran dengan cara ini bertujuan pada dana yang dapat dibutuhkan. Yang kedua, hadiah atau sumbangan. Penambahan koleksi sumber belajar dapat kita dapatkan melalui hadiah, sumbangan, pemberian, ataupun dari pihak yang berwenang, melalui pihak swasta, pemerintah, maupun perseorangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya mengenai pengadaan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu bekerja sama. Bekerja sendiri jauh lebih sulit dibandingkan dengan kita bekerja sama. Bekerja sama antar lembaga dapat menemukan suatu hasil yang lebih baik jika kerja sama tersebut dilakukan dengan cara terbuka, profesional, dan saling menguntungkan atau mutual benefits. Kerjasama ini dilakukan dengan cara pinjam-meminjam media pembelajaran dengan lembaga yang berbeda. Contohnya, jika di suatu kecamatan memiliki media pembelajaran tertentu, maka dapat dipinjam oleh lembaga pendidikan. Contoh yang lain, jika di lembaga PAUD memiliki media pembelajaran yang lebih lengkap, maka dapat dipinjam oleh lembaga PAUD lainnya. Selain itu, kerjasama dengan orang tua juga penting, mengingat banyak potensi yang dimiliki oleh orang tua sehingga dapat membantu lembaga pendidikan dalam berbagai bentuk. Contohnya, membantu dalam bidang materi dan pengetahuan atau keahlian yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya yang keempat yaitu membuat. Pengadaan media pembelajaran dapat dilakukan dengan pembuatan sendiri oleh guru. Pembuatan sendiri oleh guru memiliki kelebihan dalam hal menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jika guru ingin membuat media pembelajaran secara mandiri, hendaknya guru melakukan analisis atau menganalisis program pembelajaran atau kurikulum yang digunakan sehingga sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan program, sehingga dapat dianalisis bahwa yang pertama guru mengembangkan atau membuat rancangan media pembelajaran. Selanjutnya guru membuat media pembelajaran yang sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, dan jika memungkinkan hendaknya guru melakukan uji coba sehingga keandalan media pembelajaran tersebut sudah teruji. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyimpanan dan pemeliharaan media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu adalah penyimpanan media pembelajaran. Penyimpanan media pembelajaran merupakan suatu kegiatan menampung hasil pengadaan barang milik negara, baik hasil atau pembelian, hibah, dan hadiah di tempat yang telah tersedia. Nah, adapun menurut beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai penyimpanan media pembelajaran. Yang pertama yaitu menurut Martin dan Nurhatati pada tahun 2016 pada bukunya halaman 119 yang menyatakan bahwa penyimpanan sarana pendidikan merupakan suatu kegiatan menyimpan barang seperti perabotan, alat tulis, dan media elektronik yang baru ataupun yang rusak yang dilakukan oleh seseorang ataupun orang yang telah ditugaskan oleh lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Kuswinarni pada tahun 2013 pada bukunya halaman 11 menyatakan bahwa dalam rangka kegiatan menyimpan sarana pendidikan khususnya media pembelajaran digunakan atau diperlukan tempat khusus untuk meletakkan barang, misalnya saja seperti lemari, agar dapat meletakkan barang atau buku yang tidak digunakan dalam sehari-hari. Yang kedua yaitu adalah kegiatan pemeliharaan media pembelajaran. Kegiatan pemeliharaan media pembelajaran merupakan suatu kegiatan perawatan yang dilakukan yang bertujuan untuk memperpanjang pendayagunaan suatu media pembelajaran. Adapun menurut beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pemeliharaan media pembelajaran yaitu yang pertama menurut Bandunu pada tahun 2014 pada bukunya halaman 40 yang menyatakan bahwa pemeliharaan media pembelajaran ini merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan kerusakan suatu media atau suatu barang yang dilakukan agar dapat atau dalam perawatannya yang baik dapat dipergunakan media tersebut dalam kelanjutannya. Yang kedua yaitu menurut Siswanto dan kawan-kawan pada tahun 2016 pada bukunya halaman 14 menyatakan bahwa media pembelajaran ini tidak hanya dapat dimanfaatkan hanya sekali saja, tetapi dalam perawatan yang baik akan memungkinkan perawatan atau penggunaan media pembelajaran ini dapat digunakan dalam keadaan yang akan datang atau selanjutnya. Menurut Soekarto pada tahun 2014 pada bukunya halaman 100 menyatakan bahwa tujuan dari pemeliharaan media pembelajaran ini diantaranya untuk mengoptimalkan asas kemanfaatan dari media pembelajaran ini seperti peralatan media yang telah disediakan. Nah, untuk mengoptimalkan hasil media pembelajaran ini apabila dalam sewaktu-waktu media pembelajaran tersebut digunakan atau untuk menjamin keselamatan bagi yang menggunakannya. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Ibrahim Tafadal pada tahun 2008 pada bukunya halaman 53 yang berpendapat bahwa ada 3 macam sifat dari pemeliharaan media pembelajaran ini. Sifat yang pertama yaitu adalah pemeliharaan yang bersifat pengecekan, yang kedua yaitu adalah pemeliharaan yang bersifat penjagaan, dan yang ketiga yaitu adalah pemeliharaan yang bersifat perbaikan. Pemeliharaan media pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah yaitu seperti yang pertama, pembelajaran atau media berbasis manusia, yang kedua, media grafis, dan yang ketiga, media rekam. Nah, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu penggunaan media pembelajaran, di mana media pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, kesesuaian materi dan media, membuat media, kemampuan menggunakan media yang sesuai dengan kemampuan pelajar, dan kesesuaian waktu yang tepat. Adapun 4 tahap dalam penggunaan media pembelajaran, di mana yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap penyajian, yang ketiga, tahap penerapan, dan keempat, tahap kelanjutan.
persiapan sebagai tahap awal dalam menggunakan media pembelajaran atau sebagai tahap sebelum melakukan proses pembelajaran. Adapun hal yang harus diperhatikan, yang pertama, menyusun RPP, yang kedua, mempelajari tujuan pembelajaran, yang ketiga, mempersiapkan materi, yang keempat, memilih media, yang kelima, berlatih menggunakan media, yang keenam, menyiapkan dan mengatur media, yang ketujuh yaitu menyiapkan tempat yang baik dan benar dalam menggunakan media. Tahap penyajian sebagai tahap dalam proses menggunakan media, di mana tahap ini hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menyampaikan pendahuluan. Yang kedua, menarik perhatian siswa dalam menggunakan media. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dalam media. Yang keempat, menjelaskan apa yang akan dilakukan dalam menggunakan media. Yang kelima yaitu menjaga suasana kelas. Yang keenam yaitu menjaga penampilan media tersebut. Tahap penerapan sebagai tahap inti dalam menggunakan media pembelajaran. Adapun hal yang harus diperhatikan yaitu menggunakan media. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi yang harus dilakukan selama proses dalam menggunakan media tersebut. Tahap kelanjutan di mana dalam menggunakan media, hal yang harus diperhatikan yaitu pendalaman dalam menggunakan media berdasarkan materi yang akan disajikan. Selanjutnya, yaitu dalam media tersebut ada tindak lanjut yang harus diterapkan dalam media tersebut. Nah, selanjutnya mari kita simak video mengenai cara belajar yang efektif dan efisien.